Karena kita masuk teman-teman, bagi orang yang Allah sudah amanahkan anak-anak, kita harus paham anak-anak ini adalah amanah dan mereka punya hak-hak, ya, punya hak. Hak anak yang pertama yang harus kita bahas adalah bagaimana seseorang, laki-laki terutama secara khusus, memilikan ibu yang salihah. Ini hampir seluruh ulama sepakat mengatakan hak pertama anak memilikan milik ibu yang salihah. Jadi kita meletakkan sperma kita pada rahim yang tepat. Kapan salah semua nih, ya. Hati-hati ikhwah sekalian, rahimakumullah, jangan asal nikah saja. Tapi cari wanita yang betul-betul kita tahu ini bukan hanya sekedar teman hidup kita, supaya kita tenang, juga ibu anak-anak kita. Dia akan bersama-sama nanti interaksi, dia akan menjaganya, dia akan mendidiknya, ini penting, ya. Yang kedua, makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Darah dan daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Ya. Banyak orang tua tidak menyadari ternyata penyebab utama kenakalan, ya, durhaka sama orang tua, penyakit yang kronis, ya, justru karena anak itu tumbuh dari pendapatan yang haram. Bermula diambil uang korupsi, uang curian, uang riba, dikasih makan istrinya, beli susu, beli air, beli tempe, beli ayam, beli daging, beli segala macam, istrinya makan, lalu dia hamil. Anak itu pun diberikan dari susu yang haram, semua itu tumbuh dari yang haram. Maka anak ini menjadi orang-orang yang bahaya bagi orang tuanya. Itu mereka tidak sadar, ya. Yang ketiga teman-teman, akikah. Ini hak anak. Ini mungkin kita agak sedikit panjang membahasnya. Akikah artinya menumpahkan atau menumpahkan darah atau menyembelih hewan kambing di hari ketujuhnya si bayi itu lahir. Misalnya hari ini lahir, hari ini hitung hari pertama. Walaupun dia lahir jam 11 malam, tetap hari ini berarti hari pertama. Hitung 7 hari ke depan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, kata beliau SAW, setiap anak harus diakikahkan, maka sembelihlah kambing untuknya dan hilangkanlah kesusahan darinya. Maksudnya rambutnya cukur dan pusarnya juga pada saat jatuh dibuang. Khusus untuk anak laki-laki dianjurkan untuk 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi dan Ahmad dan disahihkan oleh mereka, kata Nabi SAW, bagi anak laki-laki sembelihlah untuknya 2 ekor kambing dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, ini memang berbeda dari sisi hukumnya. Yang penting kambingnya mirip seperti Idul Adha, minimal 1 tahun, jantan atau betina boleh, yang penting tidak cacat, ya. Tidak buta matanya, tidak pincang segala macam. Makin sempurna maka makin besar pahalanya. Juga ada hadis riwayat Abu Daud, tapi ini memang hadis masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Tapi Nabi SAW mengatakan dan melalui Aisyah radhiyallahu anha, sembelih akikah itu boleh di hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21. Artinya kelipatan 7. Kalau hari ke-7 bisa, mampu lakukan itu yang paling afdal. Kalau nggak bisa, hari ke-14 kelipatan 7 hari. Kalau nggak bisa, hari ke-21. Ya. Yang keempat, mencukur rambutnya. Jadi bayi di hari ke-7 dicukur habis, ya. Bisa beli alat cukur yang mesin itu, ya. Nah, itu termasuk bisa dipakai jangka lama. Mohon maaf, juga ada fitrah, ya, seperti mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, kan sunnah Nabi SAW. Bukan hanya pada saat mau umroh, ya. Kata Nabi SAW ada 5 fitrah muslim: potong kuku, cukur kumis bagi laki-laki, kemudian mencukur bulu ketiak bagi laki-laki dan perempuan, mencukur bulu kemaluan bagi laki-laki dan perempuan, dan khitan, sunat. Maka ini perlu digarisbawahi, berarti mesin itu juga kita perlukan daripada beli yang silet. Kadang-kadang siletnya sering cepat dibuang gitu kan. Nah, untuk anak-anak dicukur habis dan tidak usah khawatir, insya Allah. Kemudian yang kelima teman-teman, hak anak adalah tahnik. Tahnik artinya kurma yang lembut, ya, dikunyah oleh orang tuanya atau orang saleh yang kita anggap saleh, dikunyahin sama dia, lalu sedikit saja ditempelin di langit-langitnya dari hari pertama lahir sampai beberapa hari ke depan. Sunnahnya begitu, terutama waktu baru lahir. Sebagian ahli sudah mengadakan penelitian, ternyata tahnik ini kalau kurma itu masuk ke perut bayi akan memudahkan pencernaan dia, ya. Dan itu juga akan membantu perut untuk bisa menerima ASI yang akan masuk. Seperti itulah. Ini sunnah Nabi SAW. Kemudian hak yang keenam, tapi ini masih khilaf di antara ulama tentang masalah azan dan iqamah di kuping bayi, ya. Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, Hanafiyah, Ibnu Qayyim, sebagian Malikiyah memastikan adanya azan. Jadi mereka sepakat mengatakan bayi boleh diazankan. Dalam mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah, sebagian juga Malikiyah mengatakan azan ada. Beranjak daripada hadis Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan di kuping Hasan bin Ali seperti azan salat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, dan mereka menghasankan hadis ini. Dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi yang baru lahir lalu diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri, maka Sibyan tidak akan membahayakannya. Ini riwayat Abu Ya'la dan dalam Musnad dan Ibnu Sunni dalam Al-Yawm wa Laila. Dalam buku Al-Yawm wa Laila. Tapi hadis ini didhaifkan oleh umumnya ulama. Khusus masalah ini didhaifkan, masalah iqamah, ya. Tapi dalam masalah azan itu masih ada yang berpegang pada hadis-hadis tadi yang sudah, atau dalam hadis yang sudah saya sebutkan. Hak yang ketujuh, khitan, ya, atau sunat. Dan khitan adalah memotong kulit penutup bagian kepala atau ujung kemaluan laki-laki
dan memotong kulit bagian atas kemaluan wanita. Ini disebutkan dalam kitab Fikih Sunnah jilid 1 halaman 37. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, 5 fitrah dasar yang harus dijaga oleh manusia, oleh muslim. Khitan yang pertama, lalu kemudian mencukur kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan memotong kuku. Tapi khitan masuk di dalamnya. Dalam hadis Tabarani dengan sanad sahih, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW mengakikahkan Hasan dan Husain dan mengkhitan mereka berdua pada hari ke-7. Berkhitan mereka berdua di hari ke-7. Jadi sebenarnya bayi itu baru lahir lebih baik dikhitan langsung. Dan ini sebagian ulama muslim, maksudnya dari sisi medis ya. Dan yang saya maksudkan ulama ini adalah ulama-ulama yang memahami agama dan juga menghubungkan dengan masalah medis ya. Maka ditemukan anak-anak yang disunat di awal-awal lahir jauh lebih sehat dan pertumbuhan badannya. Saya perhatikan ke anak laki-laki dan anak perempuan saya baru lahir, Masya Allah mereka memang dari sisi postur tubuh ya, pertumbuhan kesehatan, terus kecerdasan dalam berbicara seperti yang disampaikan oleh para ulama, itu memang terjadi realita di lapangan. Hak yang ke-8, ASI atau menyusui yang harus diberikan oleh ibunya. Nah, yang ke-9 teman-teman sekalian, memilih nama yang baik buat anak-anak. Dan ini penting sekali digarisbawahi. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Daud, kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perindahlah nama-nama kalian. Perindahlah nama-nama kalian. Hak yang ke-10 adalah pendidikan dan perlindungan. Setelah memberikan nama yang baik, dan ini sunnah juga memberikan nama di hari ke-7 ya. Di hari ke-7, jadi kita sudah pilih nama-nama, kita berikan nama-nama yang baik gitu. Pendidikan dan perlindungan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Tahrim surah nomor 66 ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang dititahkan. Juga dalam hadis kata Nabi SAW tentang dalil perlindungan, barang siapa yang terburu membela hartanya maka ia syahid. Barang siapa yang terburu membela keluarganya, istri anaknya maka dia syahid. Barang siapa yang terburu membela kehormatannya maka dia syahid. Nah, jadi di sini membela melindungi anak bagian daripada mati syahid gitu kan. Dan ini kewajiban. Kita harus lindungi mereka dari tempat tinggal yang baik ya, makanan yang sehat dan seterusnya. Ini pendidikan yang baik, semuanya ini harus kita pedulikan ya. Dan saya sudah ingatkan teman-teman, saya ulangi kembali, pesantren, tempat-tempat pendidikan agama, jangan pilih yang lain. Didik anak-anak kita dengan kebaikan. Apalagi umur-umur masuk pesantren itu SMP, SMA, di situ penanaman prinsip. Kalau mereka baik di situ, sholat di waktu itu, jujur di waktu itu, belajar agama di waktu itu, baik insya Allah ke depannya. Rusak di sini, rusak semua ke depan. Kata Ali radhiyallahu anhu, didiklah anak kalian dengan 7 kali 3, 7 tahun pertama dengan kelemah lembutan, 7 tahun kedua, dari 7 tahun sampai 14, semua dengan penanam prinsip. Ini boleh, ini nggak boleh. Tegas tapi bukan keras. Ya. Tegas boleh tapi keras tidak boleh. Kemudian, ya, kalau tegas itu bilang, saya mau, ayah mau, atau ibu mau begini. Jangan begini. Kalau keras itu matanya melotot, mukul segala macam, ini enggak, dihindari. Kemudian 7 tahun ketiga, 14 sampai 21 adalah dengan cara bermusyawarah dengan mereka. Ini berhubungan dengan masalah hak anak. Ya. Lahir ikut sunnah, sampai masuk ke liang lahat ikut sunnah. Ketika lahir apa yang perlu kita lakukan menurut sunnah Nabi Muhammad SAW? Hadisnya riwayat Sunan Tirmidzi. Bagi yang ragu melakukannya, status hadisnya hadisun hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu, di bawah maudhu enggak ada lagi. Sahih, hasan, dhaif, maudhu. Hadisnya hadis hasan, layak diamalkan. Apa dia? Sunnah mengazankan ke telinga anak sebelah kan. Anak Ustaz waktu lahir Ustaz azankan? Ya, saya sendiri yang mengazankan. Karena itu sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang baru lahir, adapun yang kemarin anaknya belum diazankan, jangan pulang di sini panggil. Anaknya udah semester 1. Sini sebentar nak, sini. Allahu Akbar, Allah. Apa papa ini? Udah expired. Tapi ini sunnah baik, diazankan. Anak yang baru lahir diberi tahnik, bukan teknik. Kalau teknik nama fakultas, fakultas teknik. Ini tahnik. Apa dia? Ambil korma, kunyah-kunyah korma, cairan korma berikan ke mulut anak. Kemarin saya baru dapat video, 2 video, konfat. Bandingkan video ini dengan video ini. Yang satu dari tetangga sebelah, ada anak kecil diberikan ke tokoh agamanya. Anaknya nangis. Tiba-tiba yang satu video lagi, anak kecil yang sedang nangis diberikan kepada Habib Umar bin Hafiz. Anaknya diam. Udah nonton videonya? Belum? Nanti saya kirim. Anak yang diam, adem, tentram diberikan kemari, malah nangis ketakutan. Tiba-tiba ada anak yang sedang nangis, diberikan air kurma, diusap kepalanya, dipegang dadanya, anak diam. Kenapa? Mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kenapa ini teknik korma? Dulu kalau kita tanya mbah, kakek, buyut, nenek kita, "Nek, kenapa anak kecil yang baru lahir dikasih korma?" Pokoknya memang dari dulu sudah gitu, jangan nanya-nanya. Banyak tanya masuk neraka nanti, kata Ustaz. Ternyata diadakan penelitian. Di mana? Di Universitas Ain Sham University Kairo. Ternyata anak yang baru lahir ketika dia keluar ke dunia ini, dia mengalami cuaca yang ekstrim. Tempat yang paling tenang di dunia adalah rahim. Rahim berambil dari kata Rahman. Ana Rahman, aku Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim diambil dari nama aku. Rahim bukan bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia. Rahim diambil dari Asmaul Husna. Di antara makhluk yang berada di sini, siapa yang ada Asmaul Husna dalam perutnya? Laki-laki apa perempuan? Lebih hebat laki-laki apa perempuan? Begitu cara menyenangkan hati perempuan. Ana Rahman, aku adalah Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim diambil, diciptakan dari namaku. Man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung silaturahim, maka sedang menyambung silaturahim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahim, tempat yang paling nyaman. Seandainya tidak ada rahim di dalam, andai tidak ada rahim, na'udzubillah, bersatulah bayi janin dengan sambal terasi di dalam. Tapi karena ada rahim yang menjaga, kecil bentuknya, tapi dia bisa menjaga anak di dalam 9 bulan 10 hari. Pernah nggak Bapak Ibu dapat video ada bayi dari Afrika Utara karena kepanasan lalu melompat? Pernah nggak melihat atau mendengar berita ada orang kutub utara, kutub selatan kedinginan lalu anak keluar beku jadi es batu? Nggak ada. Kenapa? Karena rahim bisa stabil. Musim panas dia dingin, musim dingin dia hangat. Tapi begitu anak lahir ke dunia, anak membeku kedinginan. Kenapa? Karena cuacanya ekstrim. Makanya ada rumah sakit menyediakan tempat menghangatkan bayi yang baru lahir. Anak yang sedang kedinginan, apalagi lahir prematur, dimasukkan ke dalam oven apa? Inkubator. Masukkan anak ke dalam, tutup, lihat temperaturnya berapa derajat Celcius, tutup. Habis itu perawatnya main HP. 15 menit kemudian lihat matang. Langsung dipoto. Alhamdulillah udah matang. Bagi yang suka like and share. Ternyata anak yang lahir itu ekstrim cuacanya, maka dia ditenangkan. Diberikan cairan korma masuk ke mulutnya, maka anak itu pun tenang karena menghangatkan tubuhnya dengan memberikan cairan korma. Jangan beri dia kopi, belum masanya. Walaupun kopi itu bagus, berkualitas, mana kopinya? Nggak jauh dari sini. Tapi anak bayi belum bisa. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa lagi sunnah? Ini menjalani hidup dengan sunnah. Sesuai tema kita, menjalani kehidupan mengikuti sunnah dari sejak lahir sampai mati. Ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang baru lahir disusukan oleh ibunya, bukan ibu sapi. Banyak sekarang anak-anak dilahirkan disusukan oleh ibu sapi. Akhirnya pemerintah Republik Indonesia menyikapi ini. Ternyata kita negara kesatuan Republik Indonesia, Departemen Kesehatan mengikuti sunnah. Iklannya saya dengar di RRI. Apa katanya? Susukan anak Anda 6 bulan ASI eksklusif. Tulangnya akan kuat, terhindar dari osteoporosis. Otaknya akan cerdas. Dan yang paling penting, anak memiliki kekebalan. Dan yang terpenting, anak punya ikatan hubungan emosional antara ibu dan anak. 6 bulan kata dia. Padahal sunnah Nabi 2 tahun. Yang 2 tahun dia tawar 6 bulan aja, begitu hebatnya. Apalagi kalau dia laksanakan 2 tahun. 2 tahun. Tapi ini juga berlaku bagi anak di bawah 2 tahun. Yang sudah SMP, jangan susukan lagi. Sudah lewat masanya. Nah, dulu saya masih ingat waktu kecil kami mandi di sungai waktu libur sekolah, pergi ke sungai mandi sampai bibir ini biru beku kedinginan. Pulang ke rumah nggak ada tuh sakit, adem ayam aja sehat. Anak-anak sekarang baru ngelihat mendong udah bersin. Kenapa? Karena yaitu susunya susu Al-Baqarah. Nanti sebut sapi terlalu keras, kasar. Nanti yang sakit hati langsung nulis Ustadz radikal. Cerita sapi kok radikal. Nah, oleh sebab itu ikuti sunnah. Saya heran, saya sedang menjelaskan pelajaran di kelas, beginilah. Tiba-tiba ada anak yang gunting kuku. Lama saya mikir, ini pelajaran sulit, ribet, jelimet, susah, payah. Ketika saya sedang kesulitan menjelaskan, kok masih sempat gunting kuku. Tapi saya nggak marah-marah, saya orangnya nggak suka marah-marah. Lihatlah saya, nggak marah kan? Lama saya mikir, kenapa anak-anak ini nggak ada kepedulian? Padahal kami dulu waktu kuliah takut sama dosen, kadang ngantuk pun tetap paksa. Kok tiba-tiba dia santai aja gunting kuku? Lama saya mencari jawabannya. Saya menemukan jawabannya ketika hari raya Idul Adha. Gimana ceritanya?
ketika 10 sapi sedang ditambat di samping masjid, sapi pertama dipotong, bersimbah darah, yang 9 tidak ada satupun yang peduli. Yang makan tetap ngunyah, yang ngobrol tetap ngobrol. Kepedulian anak hilang karena sifat ibu turun ke sifat sapi. Jadi nanti kalau ada ngelihat anak yang nggak peduli, nyantai aja, jangan salahkan anak, tapi salahkan sapi yang disalahkan. Memang kita terlalu sering menyalahkan orang lain. Menyalahkan kambing, muncullah kambing hitam. Menyalahkan sapi, muncullah Medco, sapi gila. Padahal yang salah adalah kita. Ketika kita sedang menunjuk, salah sapi, salah kambing. Sebenarnya satu ke kambing dan sapi. Yang 4 adalah saya salah. Makanya kalau mau nunjuk, salah kamu. Ikuti sunnah. Yang sudah berlalu apa boleh buat? Lam tarji'al ayyamul lati madat. Yang lalu tidak dapat diulang kembali. Lalu apa lagi sunnah? Ini kita urut dari awal. Sunnah untuk 7 hari. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Ini karena berkait dengan akikah, uang akikah dari laki-laki. Mohon maaf ibu-ibu, saya mesti menghadap ke laki-laki yang punya uang. Ini yang wajib mengakikahkan anak-anaknya. Sunat muakkad, akikah anak. Memang yang punya uang laki-laki. Tapi uang laki-laki itu dipegang oleh perempuan. Saya harus kembali lagi ke yang megang uang. Kullu mauludin, setiap anak, rahinatun biaqiqatihi. Anak itu tergadai. Anak kalian tergadai. Kalau surat tanah tergadai, tebus. STNKB, PKB tergadai, tebus. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? 3 cara menebus anak yang tergadai. Tuzba'u anhu yawma sabi'ihi. Sembelih kambing hari yang ke-7. Kalau tidak ada uang hari ke-7, hari ke-14. Hari ke-14 tidak bisa. Hari ke-21. Hari ke-21 juga nggak mampu. Nggak usah lihat kalender lagi. Setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Ustaz Somad, anak saya pas libur SD mau akikah boleh nggak? Boleh. Gimana kalau saya tunda sampai pas nikah aja? Sapi akikah, kurban akikah sekaligus untuk khitan dengan walimah. Mantap. Inilah yang paling hebat. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kamu orang yang paling kikir, pelit, bakhil, medit. Orang susah mau punya anak. Sekarang bayi tabung paling murah 100 juta. Itu pun tabung-tabung second. 9 kilo. Kamu begitu mudahnya punya anak. Allah cuma minta 1 kambing. 1 kambing berapa harganya sekarang? 10 juta. Sebesar apa kambingnya? 2,5 juta. Anak laki-laki 2 ekor kambing. Anak perempuan 1 ekor kambing. Allah hanya minta 5 juta. Padahal harga anak kalau mau dibayar kompensasi tidak bisa diharga dengan apapun. Begitu sulitnya. Orang banyak 10 tahun nikah nggak punya anak. Nikah tahun berapa? 2008. 2018 belum punya anak. Kamu nikah Januari, April langsung punya anak. Gak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Maka mensyukuri nikmat. Sunnah diajarkan. Potongkan kambing hari ke-7, undang sahabat kerabat tetangga makan bersama. Yang hadir mendoakan anak. Ini anaknya, iya, lucu ya seperti bapaknya. Anaknya imut-imut, bapaknya. Lalu apa jawab bapaknya? Memang sifat buah. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kecuali buah itu jatuh ke sungai atau dilarikan burung. Nah, apa doanya? Melihat anak yang baru lahir. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Semoga Allah engkau menjadi orang yang bersyukur. Allah memberkahi anak yang baru saja diberikan kepada engkau. Engkau bersyukur kepada Allah yang sudah mengkaruniakan anak sampai usia dewasa dan anak itu menjadi berbakti kepadamu. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerak kanannya. Tentang kesunahan setelah anak lahir. Yang pertama. Baik, setelah anak lahir, pertama belum. Pertama memberi nama yang baik, betul tadi. Kemudian setelah itu diakekahi, ada rezeki, sunnah akekah. Jika anaknya laki 2, kemudian jika anak perempuan 1 saja. Kemudian setelah itu adalah, harus Anda sadari bahwasanya Anda tidak berdua lagi dengan istri, tapi ada orang ketiga. Maka mulailah, jadikanlah anak itu untuk memulai segala kebaikan. Contohnya rumah, dikirnya semakin banyak. Al-Qurannya, rumahnya dengan rumah surga. Bacaan itu saja yang perlu dirubah. Tahajudnya semakin ditingkatkan. Mendengarkan di telinga anak Anda adalah kalimat mulia. Itu pendidikan. Kemudian yang lain adalah rizki yang halal. Rizki yang halal. Pastikan yang dimakan anak Anda dari rizki yang halal. Yang didengar yang baik. Allah. Yang dimakan halal, yang didengar baik, maka itulah anak yang menjadi anak yang bakal dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian nanti adalah dihitan. Dihitan boleh secepatnya. Mungkin lebih mudah di saat usia kecil. Di atas 7 hari lebih mudah dihitan.
baik laki atau perempuan, cuman semua Anda ngerti. Jadi khitan. Kemudian kalau harus disusui oleh orang lain, pilih yang menyusu orang-orang yang punya tabiat watak yang baik dan seterusnya. Dan ada di dalam Arab sana, di Arab ada istilahnya rodhoah. Saya menyusui, diupayakan yang menyusui adalah orang-orang yang punya sifat karakter yang insya Allah baik. Ini saja.